Hai, selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan Ibu Delima dalam pembahasan soal pendapatan nasional. Nomor 1. Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun disebut. Nah, dalam hal ini tentu jawabannya C, produk nasional. Nomor 2. Net national income diperoleh dari, ayo ingat konsep pendapatan nasional. Jawabannya dari NNP atau Net National Product kurang pajak tidak langsung. Nomor 3. Negara Indomakmur memiliki pendapatan neto faktor produksi yang bernilai negatif. Fakta tersebut menunjukkan bahwa negara Indomakmur menggunakan lebih banyak faktor produksi dari luar negeri daripada mengirimkan faktor produksi ke luar negeri. Baik, kita lanjutkan. Nomor 4. Diketahui data milik suatu negara sebagai berikut. Di sana ada PDB, ada pendapatan faktor produksi dari luar negeri, ada depresiasi barang modal, pajak tidak langsung, transfer payment, pajak perseroan, laba ditahan, iuran asuransi, pajak langsung. Nah, berdasarkan data tersebut, pendapatan disposable negara adalah, cara menghitungnya adalah, pertama kita hitung dulu GNP, yaitu PDB ditambah dengan pendapatan faktor produksi dalam negeri di luar negeri. Kemudian kita hitung net national product-nya setelah diketahui gross national product. NNP sama dengan GNP dikurang depresiasi barang modal. Nah, setelah diketahui net national product, langkah selanjutnya menghitung net national income, yaitu net national product dikurang pajak tidak langsung, tambah subsidi jika ada. Kemudian, langkah selanjutnya kita akan menghitung personal income, yaitu net national income ditambah transfer payment dikurang laba ditahan, pajak perseroan, dan iuran asuransi. Nah, setelah diketahui personal income, maka kurangilah pajak langsung untuk mendapatkan disposable income. Maka jawabannya 34.900. Berikutnya, jika suatu negara memiliki produk nasional bruto lebih kecil daripada produk domestik bruto, negara tersebut memiliki ciri-ciri. Silakan disimak. Jawaban yang benar di sini adalah investasi asing di dalam negeri lebih besar daripada investasi negara tersebut di luar negeri. Next. Pendapatan nasional diperoleh dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi di suatu negara selama 1 tahun dan dinyatakan dengan uang, merupakan ciri pendapatan nasional dengan pendekatan. Nah, tentu jelas
dengan pendekatan pendapatan. Berikutnya, negara Kuratama pada tahun 2019 memperoleh GNP sebesar 400 triliun. Penduduk negara tersebut pada tahun yang sama sebesar 80 juta jiwa. Pendapatan per kapita negara Kuratama adalah, ayo bagaimana rumusnya? Yaitu GNP per jumlah penduduk. Maka jawabannya 5 juta rupiah. 9. Jika suatu negara terdapat kelompok 40% penduduk termiskin menerima pendapatan lebih dari 17% pendapatan nasional sesuai kriteria Bank Dunia, negara tersebut berada pada tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, ketimpangannya tentu rendah. Ingat, ketimpangan ada 3 ya, tinggi, sedang, dan rendah. Ketimpangan pendapatan. Berikutnya. Nah, di sini ada tabel, perhatikan. Ada membeli kayu, membeli bahan baku, lengkap, membuat pulp dan kertas. Berdasarkan data di atas, jumlah nilai tambahnya sebesar. Nah, tentu kamu harus menghitung nilai tambah, yaitu yang pertama nilai tambahnya membeli kayu 5 juta, kemudian bahan baku 15 juta kurang 5 juta, kemudian lagi pelengkap 30 juta kurang 15 juta, kemudian lagi pulp dan kertas 55 juta kurang 30 juta. Maka totalnya 55 juta. Selain dari menghitung nilai tambah, kita juga bisa langsung melihat nilai barang akhir yang dalam hal ini pulp dan kertas yang besarnya 55 juta. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan kegiatan ekonomi berikut. Poppy bekerja di perusahaan ternama di Singapura. 2. Sutrisno membuka restoran Indonesia di Belanda. 3. Mr. Chin Chow, seorang warga negara Korea, memiliki restoran Korea di Jogja. 4. Mr. Adob, seorang warga negara Kanada, membuka hotel di Bali. 5. John Kennedy, seorang warga negara Inggris, bekerja di perusahaan minyak di Indonesia. Kegiatan ekonomi yang tercatat dalam penghitungan GDP Indonesia ditunjukkan oleh angka. Ingat, GDP adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu negara selama 1 tahun. Tak peduli itu oleh warga negaranya sendiri maupun yang dihasilkan warga negara asing. Maka jawaban yang benar adalah 3, 4, dan 5. Berikut, nilai barang dan jasa yang dihasilkan negara selama 1 tahun setelah dikurangi penyusutan dan biaya pengganti barang modal disebut Net National Product. 13. Nilai barang dan jasa yang dihasilkan warga negara Polkadot di luar negeri sebesar 5.600 miliar. Nilai barang dan jasa yang dihasilkan warga negara asing di negara Polkadot 6.300 miliar. Perhatikan, berarti di sini lebih banyak yang dihasilkan warga negara asing di dalam negeri daripada yang dihasilkan warga negara sendiri di luar negeri. Nah, kondisi ini menunjukkan PDB lebih besar daripada PNB. Yes. Next. Nilai balas jasa dari semua pemilik faktor produksi yang diterima setelah dikurangi pajak tidak langsung disebut
Apa ayo? CNP kah? NNI kah? NNP kah? Personal income kah? Atau disposable income? Jawabannya net national income. 15. Pak Bagus memiliki usaha pembuatan barang mebel di negara milenium. Negara tempat tinggalnya menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Dari kegiatan usaha Pak Bagus yang dimasukkan penghitungan pendapatan nasional adalah A. Pengeluaran pemerintah, B. Keuntungan yang diterima Pak Bagus, C. Nilai tambah usaha pembuatan barang mebel, D. Harga akhir produk barang mebel yang dihasilkan, E. Ekspor Pak Bagus ke luar negeri. Tentu jawaban yang benar D. Keuntungan yang diterima Pak Bagus. 16. Pertambahan pendapatan nasional negara merdeka lebih besar daripada pertambahan jumlah penduduknya. Kondisi ini menunjukkan apakah A, B, C, D atau E? Ya, tentu D. Pendapatan per kapita mengalami kenaikan. Jelas karena pertambahan pendapatan nasional lebih besar daripada pertambahan jumlah penduduk. 17. Penjelasan disposable income yang paling tepat adalah ya, pendapatan yang siap dibelanjakan. Negara NW memiliki data sebagai berikut. PDB 2.700 triliun, pendapatan perusahaan asing di negara tersebut 1.100 triliun, pendapatan warga negara di luar negeri 1.300 triliun. Berdasarkan data tersebut, nilai pendapatan nasional bruto sebesar 2.900 triliun. 19. Koefisien Gini negara A sebesar 0,33%. Artinya, tingkat ketimpangan pendapatan di negara A rendah. Oke. Terakhir untuk pembahasan pendapatan nasional. 20. Penduduk negara Brunei mempunyai pendapatan 3.000 triliun. Diketahui distribusi 40% penduduk termiskin di negara Brunei terhadap pendapatan nasional sebesar 600 triliun. Menurut kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan pendapatan 20. Penduduk negara Brunei mempunyai pendapatan 3.000 triliun. Diketahui distribusi 40% penduduk termiskin di negara Brunei terdapat pendapatan